Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk menanggapi daripada eh, celotehan-celotehan Bapak Chandra ya, yang mengatakan bahwa ya BI Network itu banding-bandingkan dengan Bitcoin ya, disama-samakan dengan Bitcoin ya. Padahal beda teman-teman ya, beda. Ini dari Kaskus ini teman-teman ya. Ini perbedaannya ya teman-teman. Pak Chandra itu kan mengatakan PI Network, menyudutkan PI Network itu sambil beliau menyamakan dengan Bitcoin ya, seolah-olah harus sama dengan Bitcoin, dengan kripto-kripto. Ya, jelas beda teman ya. Ini perbedaannya saya bacakan. Yang pertama, oke, dari segi supply ya teman-teman. Supply BI itu 100 miliar ya. Kemudian supply BTCS ini sama dengan Bitcoin kurang lebih teman-teman ya. Ada info bahwa BTCS ini produk keduanya Bitcoin, tapi fungsinya sama teman-teman. Ya sebagai smart contract ya untuk memperbaiki keuangan secara desentralisasi teman-teman ya. Nanti disinilah perbedaan Pay Network dengan Bitcoin teman-teman ya ketemunya. Jadi BTCS itu Bitcoin itu suplainya 21 juta teman. Kemudian ada ada penambangan terbaru ya dari Satoshi juga yaitu BTCS ya. BTCS yaitu suplainya 2 miliar 100 juta. Kalau teman-teman pengen nambang ya, silahkan di download di kolom deskripsi ya. Kemudian yang kedua teman-teman ya, ini perbedaannya PI Network itu pengembangnya jelas ya, yaitu Om Nicholas Kokalis dan core team ya dan kawan-kawan. Kemudian Bitcoin dan BTCS ini pengembangnya tim Satoshi teman-teman ya, Satoshi Nakamoto atau Anonymous ya, tidak ketahuan. Kemudian ini yang paling penting yang ketiga teman-teman ya, Pak Chandra tolong melihat ini ya, bahwa PI Network itu lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator ya, fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua. Ini fokusnya ya. Ini yang ada di Kaskus ya, saya baca. Kemudian kalau BTCS ya atau Bitcoin ya, ini kan fungsinya sama ya. Itu lebih condong ke smart contract ya, memperbarui tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil dan tidak terpusat ya, berpusat pada satu payung dengan menutup kekurangan yang ada di dalam Bitcoin ya. Jadi BTCS ini ternyata diciptakan oleh Satoshi untuk sebagai proyek kedua yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada Bitcoin. Tapi fungsinya sama yaitu lebih condong ke smart contract ya, memperbaiki tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil dan tidak terpusat. Cuman sayangnya kalau kripto ini teman-teman ya, itu cenderung harganya itu naik turun ya, mudah pam, mudah dam ya, sehingga apa? Ya sehingga sulit untuk dijadikan acuan harga suatu barang. Makanya kemungkinan PI Network ini diciptakan yaitu ya supaya ada kestabilan harga lah sehingga eh, di PI perdagangan itu di perdagangan jual beli barang ya PI bisa dijadikan sebagai acuan harga ya. Tapi kita tetap nyebutnya aset digital teman ya. Kita nggak nyebutnya uang ya. Uang digital karena nanti kalau kita sebut uang digital dia akan bertentangan dengan negara ya. Begitu juga kripto lainnya kalau kita sebut dengan uang digital ya tentu melanggar ya. Tapi kalau kita sebut aset digital dia aman teman-teman. Oke. Kemudian yang D ya. PI sedari awal tidak ada giveaway ya. Ya ini memang ya. Kemudian kalau BTCS setiap minggu minimal membagikan giveaway sebesar 46.500 dolar ya. Artinya ini setara dengan satu Bitcoin yang dibagi-bagikan ya. Dibagikan secara merata kepada penambang-penambang ya. Sesuai dengan mereka rewardnya. Seperti itu. Artinya apa ya? Teman-teman jangan meragukan project BTCS yang terbaru ini teman ya. Yang baru rilis ya. Silahkan download di kolom deskripsi. Jangan ketinggalan. Kalau bisa orang Indonesia nambang semua ya. Gagal urusan nanti lah. Kalau memang scam ya urusan nanti. Yang penting kita nggak rugi waktu ya. Tapi ini insya Allah serius nih teman-teman ya. Karena selain BTCS ini ya. Ternyata ketika pengembangan saja mereka sudah membagikan giveaway sebesar setara dengan satu Bitcoin, artinya 500 jutaan setiap minggu teman-teman ya, bukan kaleng-kaleng ya.
Nah, kemudian yang F itu basic masa PI itu ya. Basic masa PI itu adalah kaum intelektual ya, bisa dilihat di YouTube ya. Banyak sekali di Cina, di mana-mana itu basic masanya itu kaum lebih cenderung ke kaum intelektual, cendekiawan dan militan ekonomi menengah, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kalau BPJS ya itu cenderung merata, teman-teman. Nah, ini dari Kaskus. Tapi yang perlu digarisbawahi ya supaya diketahui oleh Bapak Chandra, mohon maaf, eh, artinya ini yang poin C ya. Ini Pak Chandra, artinya PI lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator. Ya, ini sebutannya koin ya, bukan uang ya, tapi koin. Koin ya sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua. Jadi koin untuk menjadi fasilitator ya, marketing maupun perdagangan antar lintas benua. Seperti itu ya. Tapi kita nyebutnya bukan uang, seperti kripto juga nggak bisa kita sebut uang. Kalau kita sebut uang maka akan otomatis bertentangan dengan hukum negara ya, seperti itu. Kayak Bitcoin juga kalau kita sebut uang digital ya nggak boleh kalau di Indonesia ya. Tapi kalau kita sebut sebagai koin atau aset digital ya boleh ya, seperti itu. Kemudian kalau BTCS itu lebih ya, Bitcoin dan BTCS itu lebih condong ke smart kontrak, memperbarui tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil dan tidak terpusat pada satu payung dengan intinya tidak terpusat seperti itulah. Jadi jelas beda ya. Jadi ketika membahas PI tolong jangan disama-samakan seolah-olah harus sama airdrop seperti apa, seperti Bitcoin harus sama, harus mengikuti Bitcoin.